dengan rasa sukacita sembari bercanda dengan impalnya. Menjelang Cigo. Cigo itu maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menyajikan tentang sosial, budaya, dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Sobat Aceh Tenggara Channel, kali ini kita ingin membahas atau mendiskusikanlah tentang sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang hampir dilupakan di masyarakat Alas Aceh Tenggara. Apa itu? Yaitu tandang merumah mamu. Apa itu tandang di rumah mamu? Tandang merumah mamu itu artinya berkunjung ke rumah paman. Sobat Aceh Tenggara Channel, biasanya berkunjung ke rumah paman itu ada hal, ada sesuatu, makanya seorang keponakan itu atau bre berkunjung ke rumah pamannya, yaitu ketika musim panen tiba. Sang paman mengirim kabar kepada brenya atau keponakannya tersebut, mengabarkan bahwa dalam 3 atau 4 hari ini akan datang, akan melakukan panen padi. Maka sang paman mengirimkan kabar kepada brenya ini di harinya akan ditentukan. Kabar dari pamannya itu diterima oleh sang keponakan dengan rasa sukacita. Mengapa rasa sukacita? Selain mengunjungi paman atau puhunnya, puhun itu adalah istri dari paman, si keponakan ini bakalan bertemu dengan impalnya atau sepupu atau anak dari pamannya tersebut. Biasanya di dalam suku Alas, impal itu adalah tempatnya bercanda. Ya, itu biasa kalau dalam suku Alas. Dan biasanya si bere akan menginap di rumah pamannya atau puhunnya selama 3 hari hingga panen itu diselesaikan. Ketika si anak akan pergi mengunjungi pamannya, biasanya si ibu mempersiapkan pakaian selama menginap di tempat pamannya 2 atau 3 hari, sembari memberikan oleh-oleh kepada sang paman. Begitulah rasa cinta seorang turang. Turang itu adalah saudari perempuan atau saudara perempuan, kakak beradik, laki dengan perempuan. Tiba hari panen, mereka pun bersama-sama pergi ke sawah dan memanen padi dengan rasa sukacita sembari bercanda dengan impalnya. Menjelang Cigo. Cigo itu maksudnya menjelang zuhur. Itu kalau dalam bahasa Alas disebut dengan Cigo, ya. Jadi antara kira-kira jam 12 itu namanya Cigo. Jadi pekerjaan memanen beristirahat sejenak untuk menunggu makan siang dan sholat zuhur. Mereka beristirahat di pondok bersama paman, kemudian impalnya, dan sang puhun itu biasanya mempersiapkan togoh. Apa itu togoh? Togoh itu dalam bahasa Alasnya, yang artinya kira-kira dalam bahasa Indonesia ini ya, makanan ringan. Biasanya makanan itu yang dipersiapkan oleh puhun itu adalah pulut mehuban namanya. Kenapa dikatakan pulut mehuban? Karena terbuat dari ketan yang ditaburi dengan serbuk kelapa. Jadi seolah-olah pulut itu atau ketan itu seperti ada uban-ubannya di atas tumpukan daripada ketan ataupun pulut. Dan si paman biasanya menceritakan kisahnya ketika masa kecil dengan ibunya si bere ini atau ibunya si keponakan ini. Bercerita, si keponakan mendengar, oh, begini rupanya kisah daripada paman saya dengan ibu saya. Si paman itu kadang-kadang hampir meneteskan mata mengenang masa-masa kecil mereka. Dan zuhur pun tiba, mereka beristirahat, sholat, dan makan. Panen padi ini kalau dulu itu memakan waktu 3 atau 4 hari. Kenapa begitu lama? Karena sawahnya orang dulu itu lebar-lebar, luas-luas. Dan hasilnya juga berlimpah. Beda dengan sekarang, ya, mungkin sawah orang tidak seluas sawah orang dulu. Dan memanen padi tersebut dengan menggunakan serba manual, ya, diarit dengan sabit dan sebagainya. Sekarang sudah berubah, zaman berubah. Dan panen zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan teknologi seperti mesin kipas dan robot.
Usai menginap di tempat paman 3 atau 2 hari, maka si keponakan pun bersiap-siaplah untuk pulang. Padi pun sudah disusun dalam goni atau disimpan dalam kebun. Kebun itu tempat penyimpanan padi, tetapi tidak dimasukkan ke dalam goni. Kira-kira ukurannya 4 kali 4 meter begitulah, tapi berbentuk bulat. Dan terbuat dari, dindingnya itu terbuat dari kulit kayu yang tebal. Kayu yang sudah pilihan. Keponakan pun bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya kembali. Kemudian si Puhun mempersiapkan beras baru. Beras baru itu maksudnya beras yang baru dipanen. Dan ini adalah rasa terima kasih kepada keponakannya dan menyampaikan salam kepada ibu atau ayah si keponakan. Nah, penonton Aceh Tenggara Channel, begitulah orang dulu untuk menjalin silaturahmi kepada saudaranya. Namun sekarang serba ekspres. Mungkin saja ada orang sekarang membantu pamannya untuk memanen padi. Tapi tidaklah seperti dulu menginap 2 atau 3 hari. Dulu perjalanan itu hanya menggunakan transportasi yang sangat sederhana. Atau tandang ke rumah pamannya itu ya terpaksa menginap. Karena nggak mungkin bolak-balik. Nah, sekarang ada nggak seperti itu? Kalaupun ada, alhamdulillah, syukurlah. Sekarang masih ada seperti itu. Mudah-mudahan cerita ini mengingatkan kita kepada cerita orang tua kita. Atau minimal kita bisa dengan cerita ini tadi menjalin silaturahmi dengan cara yang lain kepada paman atau puhun kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lepas nampak tadi nulihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.